Marilah kita menjadikan diri kita kecil, merendahkan diri kita di hadapan orang lain, dan menyambut saudara dan saudari kita dengan kelembutan, dengan ketulusan. Dan marilah kita juga dalam kehidupan kita setiap hari meluangkan waktu kita untuk mencari mereka yang tersesat dan membiarkan diri kita ditemukan oleh mereka. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita hari ini, Selasa 15 Agustus 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami diingatkan untuk menjadi seperti anak kecil, yaitu mereka yang tidak pernah memendam keinginan akan kekuasaan, mereka yang tidak pernah mendominasi atas ketenaran untuk mengikuti Engkau. Dan juga Yesus hari ini mengajak kami untuk memiliki sikap yang rendah hati dalam menyambut setiap orang, terutama yang tersingkir secara sosial. Bantulah kami hari ini ya Tuhan, agar kami mampu sepenuh hidup kami, sepenuh cinta dan pelayanan kami baktikan kepadamu hari ini dalam melayani mereka yang tersingkirkan dari kehidupan masyarakat ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga
tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita diberitahu tentang perpisahan dari salah satu pemimpin yang paling berkesan dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Musa. Dan juga hari ini kita mendengar tentang penobatan atau pengangkatan Yosua sebagai pemimpin yang juga sangat dicintai oleh semua orang. Keduanya akan menjadi model dari kesetiaan kita semua kepada Allah dan solidaritas serta kepedulian terhadap semua orang. Musa mempercayakan Yosua dengan tugas memimpin orang-orang menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Kemudian Yosua dikukuhkan oleh Tuhan untuk misi yang luar biasa tersebut. Terlepas dari keunggulan kedua pemimpin bangsa Israel ini, di sepanjang cerita jelas bahwa yang membimbing bangsa Israel adalah Tuhan, yang membimbing mereka, yang mendorong mereka, yang memperingatkan mereka tentang bahaya dan kesulitan untuk mencapai tujuan tanah air yang dijanjikan. Sungguh merupakan pemandangan yang indah untuk dihidupkan kembali di dalam masyarakat kita saat ini, yaitu hidup bebas, tanpa terikat pada apapun atau siapapun, baik pada jabatan maupun jasa-jasa kita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan oleh Yesus bahwa siapapun yang menjadi kecil seperti anak ini adalah yang terbesar di kerajaan surga. Para murid bertanya kepada Yesus dan dia menjawab dengan gerakan simbolis. Kerajaan surga membawa serta nilai-nilai baru. Yesus mendorong kita untuk menjadi seperti anak-anak, yaitu tidak pernah memendam keinginan atau kekuasaan atau dominasi atau ketenaran dalam mengikutinya. Dan ini juga mengajak kita untuk memiliki sikap yang rendah hati dalam menyambut semua orang, terutama mereka yang tersingkirkan secara sosial. Inilah sikap yang diinginkan Yesus bagi kita semua yang akan dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Inilah otoritas yang Yesus inginkan bagi kita semua dalam pelayanan dan misi yang Ia percayakan kepada kita. Siapa yang paling penting? Pertanyaan yang mengkhawatirkan orang-orang sezaman Yesus ini adalah pertanyaan yang sama yang membuat kita khawatir. Kita semua ingin menjadi lebih menonjol, lebih diperhatikan, dan dihormati. Kepentingan dalam masyarakat kita tampaknya diukur dalam tanda petik, kita bisa mengatakan, oleh rupiah atau dolar. Dalam kesuksesan pekerjaan atau ketenaran. Namun semua kriteria ini sangat sedikit artinya untuk menjadi penting di dalam kerajaan surga. Jawaban Yesus yang membuat para murid terkejut berlaku juga untuk kita hari ini. Dia yang menjadi kecil seperti anak ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Perbandingan ini mengejutkan kita semua jika kita memperhitungkan bahwa pada zaman Yesus, anak-anak adalah salah satu kelompok masyarakat yang marginal atau masyarakat yang terpinggirkan atau yang kurang diperhatikan. Di sini kita melihat bahwa kelembutan Yesus diwujudkan dalam belas kasih-Nya terhadap anak-anak,
terhadap orang-orang kecil, terhadap orang-orang yang lemah dan yang tidak diperhitungkan. Dan Yesus menganggap bahwa mereka semua adalah orang-orang yang paling penting di dalam kerajaan-Nya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadikan diri kita kecil, merendahkan diri kita di hadapan orang lain, dan menyambut saudara dan saudari kita dengan kelembutan, dengan ketulusan. Dan marilah kita juga dalam kehidupan kita setiap hari meluangkan waktu kita untuk mencari mereka yang tersesat dan membiarkan diri kita ditemukan oleh mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.